Ketika Xiao Xiao memblokir cahaya bila lawannya dengan Trelife Solcerus Cauldron, lawannya hanya berjarak 10 meter. Tiba-tiba, tangan kirinya meraih kuali, dan dia melangkah maju dengan kaki kirinya. Dia berteriak dengan suara feminin, dan seluruh tubuhnya melakukan satu putaran dengan ujung kaki kirinya sebagai porosnya. Dia mengangkat kuali setinggi 1,5 meter dan tinggi, menuduhnya dengan angin kencang, dan melemparkannya ke arah Qin Yuiwei. Sangat kejam. Bahkan Huo Yuhao tidak bisa tidak membuka matanya lebar-lebar karena kaget. Sejak kapan Xiao Xiao, yang biasanya begitu lembut, menjadi sangat kejam? Qin Yuiwei berteriak saat dia melangkah maju dengan kaki kirinya. Dia mengiris ke depan dengan pisau di tangannya saat dia menebas Trelife Solcerus Cauldron dengan pedangnya. Untuk pertama kalinya, tubuh pedangnya bersentuhan langsung dengan kuali. Dentang. Kali ini, suara yang menghancurkan telinga seperti lonceng dipukul bisa didengar. Lintasan kuali disela oleh pisau besar, dan tiba-tiba, mulai jatuh secara vertikal. Qin Yuiwei dikirim kembali 3 langkah oleh dampaknya. Pada saat ini, Xiao Xiao sudah bergegas. Dia mengejar Trelife Solcerus Cauldron yang jatuh saat dia mendorong ke depan dengan tangannya. Lapisan cahaya hitam naik di sekitar tubuhnya saat kuali melanjutkan lintasannya untuk menabrak Qin Yuiwei. Jaraknya terlalu dekat, dan kuali itu terlalu besar dan berat. Tidak mungkin bahkan menghindarinya. Qin Yuiwei hanya bisa menempatkan pisaunya secara horizontal di depannya saat dia berusaha dengan paksa memblokir kuali Trelife Solcerus. Ada ledakan saat bilah pisau sedikit membungkuk, dan seluruh tubuh Qin Yuiwei dikirim terbang mundur. Namun, dia tidak lemah. Setelah dia dikirim terbang kembali di udara, dia mengangkat pisau tinggi di atas kepalanya. Cincin jiwa ketiganya mulai bersinar, dan ketika dia mengayunkan tangannya ke atas, dia sudah meraih bagian paling bawah dari pisau itu. Dia menebangnya dengan paksa. Seketika, cahaya pedang panjang sekitar 10 meter turun dari langit tanpa henti ke arah Xiao Xiao. Itu bertepi dengan aura yang dihidupkan kembali yang tampaknya mampu mengiris arena menjadi 2. Xiao Xiao langsung merasa seolah-olah tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi. Area di sekelilingnya tampaknya tertutup rapat, tapi dia tetap tak kenal takut. Cincin jiwa keduanya mulai bersinar, dan dia mengangkat Trelife Solcerus Cauldron ke udara, menghalangi area di atas kepalanya. Kuali yang sudah besar itu semakin besar, dan segera, lebarnya 3 meter. Cahaya hitam yang kuat menyinari sekali lagi dan menyelimuti Xiao Xiao. Dentang. Suara memekakan telinga lainnya. Tubuh Xiao Xiao sedikit membungkuk, dan orang bisa melihat bahwa setengah dari cahaya pedang hijau telah menghilang dalam cahaya hitam. Sisanya diblokir oleh Trelife Solcerus Cauldron dan hancur. Setelah itu, Xiao Xiao melemparkan Trelife Solcerus Cauldron di tangannya sekali lagi. Itu terjadi setelah Qin Yuiwei, yang baru saja mendarat dengan tidak rata di tanah. Serangan Xiao Xiao memang kuat. Di zona menunggu Tang Sekte, Huo Yuhao tidak bisa menahan tawa. Xiao Xiao benar-benar hebat. Sejak dia kembali dari program pertukarannya, dia belum pernah bertarung melawannya meski sudah sering berlatih dengannya. Sebagai pribadi, Xiao Xiao tidak mencolok atau flamboyan. Huo Yuhao tidak tahu bahwa Xiao Xiao, yang gaya utamanya adalah pertahanan dan kontrol, memiliki gaya bertarung yang kejam. Dari gayanya yang bertarung, apakah dia tidak menyerupai guru jiwa tipe serangan? Dia memang murid dari tetua Xuan. Kilatan tajam melintas di mata Qin Yuiwei. Xiao Xiao memberi banyak tekanan padanya, membuatnya tidak jeda. Dia nyaris tidak berhasil menstabilkan dirinya sebelum Trelife Solcerus Cauldron mendatanginya lagi. Dia menikam pisau besar ke tanah, menembusnya. Seluruh tubuh Qin Yuiwei mulai bersinar dengan cahaya hijau. Dengan itu, orang bisa mendengar serangkaian suara logam, dan seluruh tubuhnya dengan cepat ditutupi oleh baju zirah. Itu adalah baju besi lengkap yang benar-benar hijau, dan terlihat sangat berat dan tebal. Tubuh Qin Yuiwei menjadi sangat kokoh, seperti dewi perang. Saat baju zirah itu muncul, Trelife Solcerus Cauldron sudah ada di depannya. Qin Yuiwei menggunakan tangan kanannya untuk mendorong pisaunya keluar. Dia tidak punya niat untuk menghindar, tetapi malah berusaha menghadapinya secara langsung. Ledakan. The Trelife Solcerus Cauldron dikirim terbang kembali. Qin Yuiwei mengeluarkan pisau besarnya, dan lampu menyala di belakangnya. Dia melompat ke langit, dan menampar Xiao Xiao dengan senjatanya. Kekuatan seperti itu. Xiao Xiao kaget. Peningkatan kekuatan lawannya jelas berasal dari baju zirahnya.
Ini harus menjadi alat jiwa pertempuran jarak dekatnya. Itu kombinasi yang luar biasa. Dengan kekuatan armor, dia meningkatkan kekuatan pedangnya. Dibandingkan dengan dua rekan satu tim pertamanya, kemampuan Qin Yuewe sama sekali tidak lebih lemah. The Trelife Solcherus Cauldron kembali ke posisi semula. Xiao Xiao mengangkatnya dengan tangannya dan sekali lagi, itu bertindak sebagai perisai di atas kepalanya. Meskipun dentang memekakan telinga dampak, dia tidak dapat membuat Qin Yuewe mundur. Sebagai gantinya, dia tenggelam ke lantai logam arena. Sekarang dia berada di atas angin, Qin Yuewe tidak menunjukkan belas kasihan. Dia mengiris berulang-ulang dan panik pada Xiao Xiao, seolah-olah dia sudah gila. Dengan setiap serangan, cahaya pisau yang kuat bersinar. Sementara Xiao Xiao mampu memblokir pelanggarannya dengan Trelife Solcherus Cauldron, dia masih dipaksa mundur. Armor Qin Yuewe tidak hanya meningkatkan kekuatannya, tetapi juga meningkatkan kekuatan jiwanya. Sebagai tuan jiwa pejuang jarak dekat, dia tidak perlu meningkatkan kekuatan senjatanya dan karenanya, alat jiwanya adalah baju besi ini. Sementara Xiao Xiao dikirim ke retret, kemampuan bertarungnya perlahan terungkap. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak dapat menyamai lawannya dengan kekuatan, dia memutuskan untuk mengubah strateginya. Dia mulai memutar kuali di tangannya dan mengaktifkan track Shadow membingungkan. Dia berhenti berusaha untuk melawan lawannya secara langsung, tetapi malah mencoba menstabilkan posisinya dengan bertarung secara defensif. Dengan mengaktifkan jiwa bela diri dan baju besi jiwanya, lawannya pasti akan lebih terkuras darinya. Ini adalah pemikiran yang melintas dalam pikiran Xiao Xiao. Selain itu, dia adalah guru jiwa berjiwa kembar. Sementara kekuatan jiwanya tidak sebagus Wang Dong'er, dia adalah salah satu dari sedikit master jiwa dengan 5 cincin jiwa. Oleh karena itu, dia tidak terburu-buru, dan berperilaku lebih tenang daripada Wang Dong'er. Su Sanxi, yang sedang menonton pertandingan, bergumam pada dirinya sendiri, mengapa Xiao Xiao lebih menyerupai master jiwa tipe pertahanan daripada aku? Dua putaran pertama berakhir agak cepat. Chapter ketiga berakhir dengan kekalahan untuk Sekte Clair Jade, karena kaptennya telah menyerang sebelum waktunya. Pertandingan saat ini adalah yang paling intens. Kedua belah pihak bentrok dengan keganasan dan intensitas yang tak tertandingi, menarik semua orang di kerumunan. Dentang. Pukulan lain dari pedang itu dibelokkan oleh Trelife Solcherus Cauldron. Rasa kesia-siaan muncul di pikiran Qin Yuewe. Dia tiba-tiba merasa bahwa kuali di depannya mirip dengan gunung yang tidak dapat diatasi. Bahkan dengan semua kekuatannya, dia tidak bisa berbuat banyak untuk itu. Itu bukan perasaan yang baik. Oh tidak, kekuatan jiwaku terkuras terlalu cepat. Di tengah ketidakberdayaan, Qin Yuewe tiba-tiba mengerti bahwa ini adalah karena dia kekurangan energi untuk melanjutkan pelanggarannya. Xiao Xiao telah menunggu saat ini selama ini. Namun, dia tidak mencoba untuk mengalahkan Qin Yuewe dengan cepat. Sebaliknya, dia berharap untuk melatih dirinya dan pada saat yang sama, menyembunyikan kemampuannya yang sebenarnya. Xiao Xiao langsung merasakan hilangnya energi Qin Yuewe yang tiba-tiba. Segera setelah Yuewe berselisih dengan Trelife Solcherus Cauldron sekali lagi, Xiao Xiao maju selangkah. Dia berpegangan pada satu sisi kuali dengan kedua tangan. Kemudian, dia mendorong ke depan dengan satu tangan dan menarik dengan yang lain. Dia menggunakan teknik rahasia Sekte Tang, mengontrol naga penangkapan derek. Seketika, Trelife Solcherus Cauldron mulai berputar. Qin Yuewe berputar bersama dengan itu saat pedangnya ditarik ke satu sisi. Xiao Xiao menjerit, lalu tangannya turun, dan Trelife Solcherus Cauldron mulai mengembang sekali lagi. Cincin jiwa pertamanya mulai bersinar dan kuali besar itu jatuh ke tanah. Dengan ledakan besar, sejumlah besar gas hitam mulai menyebar keluar. Tidak berdaya, Qin Yuewe dikirim terbang kembali dari awan gas hitam ini. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang insinyur jiwa, dan bahkan seorang insinyur jiwa yang dekat sekalipun masih belum menguasai jiwa. Dalam hal keterampilan jiwa, masih ada jarak antara dia dan seorang guru jiwa sejati, karena dia lebih mengandalkan alat jiwanya. Setelah pertarungan yang panjang, Xiao Xiao belum menggunakan keterampilan jiwa. Bahkan Qin Yuewe telah lupa bahwa dia sedang bertarung dengan seorang master jiwa dan bukan seorang insinyur jiwa jarak dekat seperti dirinya. Keterampilan jiwa yang tiba-tiba menghantam Qin Yuewe ketika dia paling tidak mengharapkannya. Berkat itu, tubuhnya dikirim terbang ke udara. Dia bisa merasakan dengungan di bajunya, dan dia tiba-tiba merasa mual dari pukulan ini. Dalam hatinya, dia tahu ada sesuatu yang salah, tetapi sudah terlambat. Xiao Xiao mendorong ke depan dengan kedua tangan,
mengirim Treliface Soulcrus Cauldron terbang ke depan. Cincin jiwa keduanya mulai bersinar. Sapu kuali. Kesempatan hanya hadir sesaat, tetapi Xiao Xiao memanfaatkannya sepenuhnya. Qin Yuiwei tidak punya tempat untuk berlari, dan dikirim terbang oleh langkah kuat ini. Di udara, dia meludahkan seteguk darah. Xiao Xiao melompat ke udara. Dia meraih kuali menyusut, dan tubuhnya berputar dan mengirim kuali terbang keluar. Itu mengiris udara dengan suara yang menakutkan saat menuju ke arah lawannya. Aku mengakui kekalahan. Qin Yuiwei berteriak di udara. Sosok besar muncul di udara dan memblokir Treliface Soulcrus Cauldron dengan satu telapak tangan. Ketika dia melihat kuali, yang masih berputar di telapak tangannya, Zheng Zhan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi kekuatan Tang Sek. The Clair Jade Sekte tidak lemah, dan mereka bahkan memiliki beberapa kemampuan unik. Namun, mereka telah dipaksa ke sudut yang sempit oleh Sekte Tang. Tidak heran mereka mampu mengalahkan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Jika ini berlangsung, tim ini akan menjadi salah satu favorit untuk gelar juara. Cahaya hitam menyala, dan Treliface Soulcrus Cauldron menghilang. Di sisinya yang lain, Qin Yuiwei jatuh ke tanah, bersandar pada pisaunya. Sementara alat jiwanya yang protektif mampu menyerap sebagian besar dampak dari pukulan itu, bagian dalam tubuhnya masih bergetar akibat kejutan itu. Qin Yuiwei tahu bahwa jika dia mencoba melanjutkan, dia masih bisa memakai Xiao Xiao. Namun, jika dia melakukan itu, dia tidak akan dapat berpartisipasi dalam putaran grup nanti. Itu adalah ronde kelima dari ronde individual, yang juga berarti bahwa timnya telah kehilangan 4 ronde. Satu-satunya cara menuju kemenangan adalah di chapter grup. Lebih jauh, ini bergantung pada setidaknya 2 kemenangan di chapter individu. Dia harus menjaga kemampuan bertarungnya, jadi dia mengakui kekalahan. The Tang Sekte menang. Pada saat ini, di chapter penyisihan individu, Sekte Tang memiliki 4 poin, sementara lawan mereka hanya punya 1. Sekte Clair Jade hanya memiliki 3 anggota yang tersisa. Wang Dong'er, yang duduk di sebelah Huo Yuhao, bertanya pelan, "Yuhao, akankah kita memberi mereka kesempatan untuk putaran grup?" Huo Yuhao menatap matanya, tersenyum, dan berkata, "Tentu saja kita harus memberi mereka kesempatan. Jika tidak, bagaimana kapten tim mereka akan puas?" Wang Dong'er mengerti apa yang dia maksud ketika dia menjawab, "Aku mengerti." Huo Yuhao tersenyum dan meremas tangannya. Yang lain dari Seven Monster Shrek tersenyum sedikit. Hanya Nana yang tidak tahu. Apa yang dia maksud dengan, "Aku mengerti"? Jiang Nanan berbisik dengan suara rendah di sebelahnya, "Bersihkan semua rintangan untuk kemuliaan Shrek." Sekarang Nana mengerti. Hatinya dipenuhi dengan rasa hormat yang mendalam. Mereka ingin membersihkan semua hambatan untuk tim dari Shrek Academy. Sekte Clair Jade cukup kuat untuk mengancam Akademi Shrek. Mereka berusaha melemahkannya sebanyak mungkin. Sekte Tang dapat memilih untuk maju atau mundur, mereka memiliki banyak pilihan untuk dipilih. Namun, ini bukan kasus untuk Clair Jade Sekte. Kapten mereka, yang telah duduk dengan kokoh di kursinya, tiba-tiba berdiri. Dia menatap Xiao Xiao dengan dingin dan kemudian pada pemuda di sebelahnya. Pemuda itu juga berdiri. Dengan suara rendah, dia berbicara dengan Kapten Sekte Clair Jade dan kemudian, dia berdiri dan naik ke atas panggung. Tang Sekte, Xiao Xiao. Clair Jade Sekte, Sui Bing. Biarkan chapter dimulai. Dengan pengumuman Douluo Unbreakable, pemuda dari Sekte Clair Jade yang dikenal sebagai Sui Bing melesat maju seperti panah. Pada saat yang sama, 2 cincin kuning, 3 ungu, dan 1 jiwa hitam muncul di sekujur tubuhnya. Kaisar Jiwa. Apakah dia benar-benar seorang Kaisar Jiwa 6 cincin? Ketika mereka melihat kultivasi tingkat Kaisar Jiwa lawan mereka, beberapa di Tang Sekte mengerutkan kening. Jika Sui Bing adalah Kaisar Jiwa, dan jika kapten mereka adalah Kaisar Jiwa, ini berarti bahwa tim mereka memiliki 2 Kaisar Jiwa. Di turnamen terakhir, selain Shrek Academy dan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, tidak ada tim lain dengan kombinasi ini. Mereka tidak pernah berharap untuk bertemu tim seperti itu di pra-uji coba turnamen. Ini berarti bahwa sementara Clair Jade Sekte tidak sekuat Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul, mereka tidak terlalu jauh. Xiao Xiao memandang lawan 6 cincinnya, tetapi tetap tidak takut. Dia mempertahankan tempo sebelumnya saat dia mendekatinya. Ketika Sui Bing bergegas ke arahnya, lampu hijau zamrud mulai bersinar dari cincin hijau metalik di tubuhnya. Secara total,
Ada 6 cincin logam. 6 cincin logam ini memancarkan cahaya hangat. Ketika jarak antara Sue Bing dan Xiao Xiao ditutup, tubuhnya mulai mengalami perubahan mendadak. Lapisan sisik hijau mulai muncul dari bawah kulitnya. Ketika dia pertama kali melepaskan jiwa bela dirinya, dia bisa menggunakan kekuatan jiwanya untuk menekan perubahan di dalamnya. Jadi itu hanya terungkap sendiri sekarang. Tidak hanya itu, tetapi tubuhnya juga mulai memanjang. Dan ketika tubuhnya melengkung di udara, itu memanjang lebih dari 10 meter. 6 cincin jiwa yang mengelilingi tubuhnya yang seperti ember pithon mulai berputar juga. Cincin jiwanya yang pertama dan ketiga mulai bersinar. Tubuhnya melonjak ke depan saat dia menabrak Xiao Xiao. Jiwa bela diri macam apa ini? Xiao Xiao tampak terpana. Ini jelas bukan jiwa bela diri yang khas, dan lawannya belum sage jiwa. Secara alami, dia tidak akan bisa mengungkapkan martial soul true body-nya. Namun, dalam bentuknya saat ini, bukankah ini martial soul true body? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Sementara dia terkejut, gerakan Xiao Xiao tidak melambat. Dia mundur dengan cepat, dan Trelife Soul Crust Cauldron-nya muncul. Tiba-tiba membesar saat jatuh dari langit. Sue Bing tidak punya niat untuk menghindarinya. Alih-alih, ia menggunakan tubuhnya yang besar seperti ular sanca dan berbenturan langsung dengan Trelife Soul Crust Cauldron. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Xiao Xiao. Setelah kuali besar miliknya menabrak Sue Bing, itu sebenarnya dikirim terbang jauh. Tubuh Sue Bing terus turun ke Xiao Xiao. Dia membuka mulutnya untuk mengungkapkan barisan taring ketika dia mencoba menelan seluruh tubuhnya. Itu benar, ini adalah kekuatan tubuh sejati jiwa martial. Ketika dia datang dari Akademi Shrek, pengetahuan Xiao Xiao sangat luas. Dari kekuatan tabrakan tadi, dia bisa memastikan kecurigaannya. Jika itu bukan tubuh sejati jiwa-jiwa, bagaimana dia bisa mengetuk Trelife Soul Crust Cauldron sejauh ini? Mungkinkah lawannya menjadi Soul Sage 7 cincin, bukannya Soul Emperor? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Jiwa Sage 7 cincin berusia 20 tahun. Dalam seluruh sejarah benua Douluo, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara Xiao Xiao terkejut, tubuhnya tidak membeku. The Trelife Soul Crust Cauldron, yang telah menghilang setelah dikirim terbang pergi, muncul kembali di sebelahnya. Tatapan Xiao Xiao berubah serius, dan dia merentangkan tangannya. Seketika, Trelife Soul Crust Cauldron terbelah menjadi 3. Dia dilindungi di tengah oleh 3 salinan kuali. Pada saat yang sama, cincin jiwa keempatnya mulai bersinar. Masing-masing dari 3 kuali mulai bersinar dengan cahaya hitam yang intens. 3 sinar cahaya hitam melesat ke langit. Mereka bertemu di udara, dan kemudian menabrak tubuh ular sanca besar. Segel. Xiao Xiao membuat gerakan aneh dengan tangannya. Tubuhnya mulai melayang ke atas dari pusat 3 kuali, dan bersinar dengan rune yang menyilaukan. Keterampilan jiwa 1000 tahun keempatnya mengeluarkan aura kekuatan yang tak tertandingi. Tubuh ular sanca besar yang turun dari langit terlalu besar, jadi tidak ada cara untuk menghindarinya. Saat cahaya hijau dari tubuhnya menyentuh cahaya hitam Trelife Soul Crust Cauldron, itu menghilang. Setelah itu, adegan aneh muncul. Tubuh besar Sue Bing mulai menyusut dengan cepat saat jatuh dari langit. 3 kuali mulai bergerak menjauh dari satu sama lain ketika mereka membentuk bentuk segitiga sama sisi. Xiao Xiao berdiri di dekat salah satu kuali. Tangannya membuat bentuk hati yang aneh. Ketika tubuh Sue Bing mendarat, ukurannya hanya sepertiga dari ukuran sebelumnya. Itu masih dalam bentuk ular besar, tetapi tampaknya itu telah diikat dengan cahaya hitam, dan berputar dengan intens. Seal Cauldron. Ini adalah keterampilan jiwa keempat Xiao Xiao, keterampilan jiwa tipe kontrol yang sangat kuat. Trelife Xiao Xiao, Soul Crust Cauldron adalah jiwa bela diri kuno yang telah diturunkan selama beberapa generasi. Di masa lalu, kuali adalah simbol penting negara. Skill ini mirip dengan Cauldron Kuake, yang dapat diaktifkan oleh Xiao Xiao dengan menggabungkan skill soul pertamanya dan kedua. Keterampilan jiwa keempat Xiao Xiao berasal dari binatang jiwa mistik. Ketika cincin jiwa-jiwa binatang ini menyatu dengannya, sebuah anomali terjadi. Jiwa binatang ini adalah keanehan dari masa lalu, yang dikenal sebagai Xieshi. Itu adalah binatang buas yang kuat yang bertepi dengan aura parah yang bisa menekan kejahatan. Namun, karena Xieshi murni telah lama punah, binatang buas ini hanya memiliki darah Xieshi di dalamnya. Binatang buas 1000 tahun yang dibunuh Xiao Xiao terlihat lebih seperti kambing. Namun,
Darah CSI dalam binatang seperti kambing ini sepenuhnya dibawa keluar dalam penggabungannya dengan Treleifesolchrus chauldron, dan sebuah anomali terjadi. Keterampilan jiwa 1000 tahun ini sekarang memiliki kemampuan penyegelan yang sangat kuat, mampu menekan aura dan menyegel semua makhluk. Setelah makhluk disegel, dua hasil akan muncul. Pertama, itu akan disegel selama 3 detik. Selama waktu ini, Xiao Xiao tidak bisa menyerang itu, karena dia harus mengendalikan keterampilan jiwa. Namun, dalam 3 detik itu, kekuatan jiwa lawan akan ditekan oleh Treleifesolchrus chauldron, dan setidaknya 30% darinya akan terkikis. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, selama itu tidak 2 tingkat lebih kuat dari Xiao Xiao, Sil Chauldron miliknya akan bekerja. Situasi lain muncul ketika lawan tidak dapat membebaskan diri dari Sil Chauldron. Hasilnya kemudian akan lebih mengerikan. Setelah ditekan oleh Sil Chauldron, itu akan disegel dalam Treleifesolchrus chauldron, dan hanya dirilis atas perintah Xiao Xiao. Tentu saja, kuali hanya bisa memenjarakan satu orang sekaligus. Jika ingin memenjarakan yang lain, itu harus melepaskan yang pertama. Dengan kata lain, keterampilan jiwa keempat ini adalah langkah pembunuh Xiao Xiao. Saat dia berhadapan dengan lawan yang lebih kuat, dia akhirnya memutuskan untuk menggunakannya. Jiwa bela diri Sue Bing bukanlah piton besar, melainkan raja primordial lainnya di hutan, Anaconda. Anaconda biasanya hidup di kedalaman hutan dan rawa. Karena secara alami sangat kuat dan dapat melahap bahkan singa dan harimau, siapapun yang terjebak olehnya akan dikutuk. Sue Bing memang seorang kaisar jiwa 6 cincin. Alasan mengapa dia bisa mengungkapkan martial soul true body-nya adalah karena 6 cincin logam yang muncul di tubuhnya. Mereka adalah 6 alat jiwa kelas 5, tetapi mereka milik satu set. Bersama-sama, mereka cukup kuat untuk mengaktifkan kekuatan tersembunyi dari jiwa bela diri Tuan Jiwa dan meningkatkan kekuatan jiwa. Sue Bing, yang awalnya adalah kaisar jiwa, bisa menggunakan cincin logam untuk mengaktifkan tubuh sejati jiwa-jiwa. Bagaimana mungkin dia tidak menyukainya? Dia segera meninggalkan alat jiwa pertempuran jarak dekat aslinya dan memutuskan untuk mengolah set cincin logam ini dengan sepenuh hati. Dengan menggunakannya di turnamen ini, ia berharap untuk mencapai kesuksesan yang menghancurkan bumi. Siapa yang tahu bahwa ia akan beruntung bertemu Sil Chauldron milik Xiao Xiao. Kultivasi Xiao Xiao tidak bisa dibandingkan dengan Sue Bing dan karenanya, ia hanya terjebak oleh Chauldron Sil selama 3 detik. Namun, dalam 3 detik ini, orang dapat dengan jelas melihat bahwa kekuatan Anaconda telah sangat melemah. Ini adalah kemampuan merek dagang Treleifesolchrus chauldron untuk melemahkan kekuatan jiwa targetnya. Dengan banyak kesulitan, Sue Bing dapat melarikan diri dari Chauldron Sil. Namun, saat dia berjuang, dia merasakan disorientasi. Ini adalah hasil yang melekat dari kekuatan supresif dari Treleifesolchrus chauldron. Xiao Xiao tahu bahwa kultivasinya tidak sebagus milik lawannya. Pada saat ini, tidak ada gunanya menahan. Cincin jiwa ketiga, kedua, dan pertama di tubuhnya mulai bersinar. Yang pertama diaktifkan adalah cincin jiwa ketiga. Perpecahan Treleifesolchrus chauldron tiba-tiba tumbuh besar-besaran, ke titik di mana diameternya melebihi 3 meter. Setelah itu, cincin jiwa pertama mulai berlaku. 3 kuali secara bersamaan diangkat 30 cm dari tanah dan kemudian, mereka jatuh secara bersamaan. Ketika suara berdentang besar terdengar, 3 lingkaran cahaya hitam mulai menyebar, menyatu di tengah 3 kuali, tepat di mana Subing, dalam bentuk Anaconda, berada. Subing, yang baru saja mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, membeku ketika getaran intens menghantamnya. Setelah itu, dia melihat 3 kuali, hampir sebesar 3 gunung kecil, datang langsung ke arahnya dari 3 arah yang berbeda. Keterampilan jiwa pertama dari Treleifesolchrus chauldron adalah Chauldron Kuake, yang kedua adalah Chauldron Sweep, dan yang ketiga adalah Chauldron Esmik. Setelah keterampilan jiwa keempat, Chauldron Sil, diaktifkan, ketiga keterampilan jiwa ini digunakan hampir kembali oleh Xiao Xiao. Kontrolnya terhadap keterampilan jiwanya adalah saleh. Dengan Chauldron Esmik, 3 Treleifesolchrus chauldron diserang. Bahkan sebagai kaisar jiwa, Sue Bing memuntahkan seteguk darah setelah dia terkena 3 kuali. Terbukti, dia agak terluka parah. Pada saat ini, dia melihat Xiao Xiao menatapnya ketika dia berkata, "Aku mengakui kekalahan." Dengan itu, dia berbalik dan lari. "Aku menang?" Bahkan jika itu adalah kemenangan, dia merasakan ketidakadilan yang mendalam. Ketika Sue Bing kembali ke bentuk manusianya, wajahnya begitu gelap sehingga tidak berbeda dengan jika ia kalah. Namun,
Doluo Unbreakable sudah ada di depannya, dan dia tidak bisa melakukan apa-apa bahkan jika dia mau. Dia ingat contoh rekan satu timnya sebelumnya. Xiao Xiao melompat turun dari arena dan berkata, Yu Hao, aku tidak menyelesaikan tugasku. Huo Yu Hao terkekeh dan berkata, tidak, kamu telah melakukannya dengan sangat baik. Ketika dia mengatakan itu, dia melihat ke arena sekali lagi, dan kemudian berkata dengan suara yang jelas, wasit, kami memutuskan untuk melupakan chapter penyisihan individu dan berharap kami dapat maju langsung ke chapter grup. Bisakah kamu mengizinkannya? Lupakan chapter individual? Ini adalah kesempatan sempurna untuk mencetak poin. Apakah mereka takut pada Sue Bing, yang dapat menggunakan Martial Soul True Body-nya? Banyak pengamat berpikir seperti ini juga, karena mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa mereka akan dapat menyaksikan kekuatan seperti itu dalam sekelompok guru jiwa dan insinyur jiwa di bawah usia 20. Ini luar biasa. Zheng Zhan mengangguk dan berkata, sekte tak melupakan chapter individu. Di chapter penyisihan individu, sekte tak menghasilkan 4 poin sementara Claire Jade sekte mendapatkan 7 poin. Kedua belah pihak diizinkan istirahat 1 menit untuk mempersiapkan putaran grup. Mereka yang ada di kerumunan yang tidak mengerti berpikir bahwa sekte Tang takut tubuh martial jiwa lawan mereka. Namun, mereka yang lebih cerdas menyadari bahwa Huo Yu Hao telah membuat keputusan yang sangat baik. Dengan kekuatan Sue Bing, dia mungkin bisa memenangkan 1 atau 2 putaran, tetapi apakah sekte Tang lebih lemah dari sekte Claire Jade? Su Sanxi belum bertarung, dan dia juga telah mendemonstrasikan penanaman seorang kaisar jiwa berantai 6. Meskipun Xiao Xiao mengakui kekalahan di chapter sebelumnya, apakah itu benar-benar kekalahan? Dia berhasil menguras kekuatan Sue Bing secara besar-besaran, dan jika mereka bergerak langsung ke chapter grup seperti ini, tidak mungkin bagi Sue Bing untuk memulihkan semua kekuatannya. Selain itu, hanya 6 anggota sekte Claire Jade yang dapat berpartisipasi. Di antara mereka, Yu Chen dan Qin Yuewe telah kalah, dan mereka berdua terkuras. Dalam keadaan ini, Tang sekte akan memiliki keunggulan komparatif di chapter grup. 5 anggota tim mereka belum ambil bagian, dan semuanya segar. Poin bijaksana, itu hanya penghiburan bagi tim yang lebih lemah. Untuk tim yang bisa mendominasi sepenuhnya dalam kompetisi ini, itu bukan apa-apa. Ketika Huo Yu Hao mengatakan bahwa dia ingin meninggalkan putaran individu dan langsung pindah ke chapter grup, jelas bahwa dia tidak lagi peduli dengan poin-poin ini. Ditambah dengan fakta bahwa mereka telah mengalahkan tim dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, mereka akan dapat masuk 8 besar selama mereka bisa mengalahkan sekte Claire Jade. 1 menit tidak banyak waktu. Segera, anggota dari kedua tim pergi ke arena. Mereka saling memandang, dan suasana langsung berubah parah. Kapten sekte Claire Jade akhirnya muncul. Ini adalah pertama kalinya dia muncul sejak dia ambil bagian dalam turnamen. Dia masih mengenakan jubah hitamnya yang misterius dan menutupi wajahnya. Namun, aura sedingin es dikeluarkan dari tubuhnya ke arah Wang Dong'er. Mempertimbangkan bahwa Adler adalah saudara laki-lakinya, permusuhan ini dibakar. Huo Yu Hao mengolok-olok Wang Dong'er di sebelahnya dan berkata, tampaknya karisma kamu tidak selalu berhasil untuk kamu. Lihat, kapten wanita ini sepertinya tidak terlalu menyukaimu. Wang Dong'er mendengus dan berkata, itu karena aku belum menggunakan 36 trik yang aku miliki di lengan bajuku. Jika tidak, siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi? Lagi pula, aku tidak membunuh kakaknya. Dia meminum darahku untuk mengisi ulang dirinya dan kemudian meledak. Huo Yu Hao terkekeh. Dia juga penasaran. Mengapa darah Wang Dong'er memiliki kekuatan seperti itu? Dengan kata lain, jika Adler berani meminum darahnya, dia seharusnya bisa menghancurkannya. Jadi mengapa dia mati karenanya? Unolable Douluo berdiri di tengah dan memberi isyarat kedua tim maju. Ketika mereka saling mendekati, sekte Tang jelas bisa merasakan aura mengerikan dari kapten sekte Claire Jade. Zheng Zhan berkata dengan nada berat, kompetisi akan segera dimulai. Kamu berdua memiliki banyak orang di tim kamu dan karenanya, aku tidak mampu menjaga setiap orang dari kamu. Sekali lagi, izinkan aku mengingatkan kamu bahwa ini hanya kompetisi. Kamu hanya hidup sekali, jadi tolong hargai kehidupan kamu sendiri, serta kehidupan lawan kamu. Ketika dia mengatakan itu, dia berbalik untuk melihat kapten sekte Claire Jade dan berkata, sangat disesalkan bahwa saudaramu meninggal. Pada saat yang sama, aku ingin meminta maaf kepada kamu karena gagal melindunginya. Namun, dia tidak terbunuh oleh Wang Dong'er. Aku pikir kamu lebih tahu dari aku mengapa dia meledak. Kapten sekte Claire Jade tidak menanggapi. Dia terus memberi Wang Dong'er tatapan kematiannya.
Bisakah para peserta dari kedua belah pihak menyebutkan nama kamu, mulai dari sekte Claire Jade? Claire Jade sekte, Qin Yuewe. Claire Jade sekte, Yu Chen. Claire Jade sekte, Chen Jun. Claire Jade sekte, King King. Wakil kapten dari sekte Claire Jade, Sue Bing. Wajah Sue Bing pucat saat dia menatap Xiao Xiao. Dia tahu rasa dipukul beruntun oleh 4 keterampilan jiwa Xiao Xiao. Kapten Claire Jade Sek adalah yang terakhir untuk membuka mulutnya. Dengan suaranya yang serak, sedingin es, dan feminin, dia berkata, Claire Jade Sek, Cain. Kain? Nama yang aneh. Di antara 2 anggota lain dari sekte Claire Jade yang belum ambil bagian, Chen Jun adalah seorang pemuda yang tinggi dan King King adalah seorang gadis yang tampak sederhana dengan tubuh yang bagus. Tang sekte, Huo Yu Hao. Tang sekte, Wang Dong. Tang sekte, Susan Shi. Tang sekte, Dia Caito. Tang sekte, Jiang Nanan. Tang sekte, Xiao Xiao. Tang sekte, Nana. 7 anggota Tang sekte melaporkan nama mereka. Bahkan sebelum pertandingan dimulai, ketegangan antara kedua belah pihak tampaknya mampu memicu udara. Untuk sekte Tang, ini adalah salah satu tim terkuat yang mereka temui sejak mereka ambil bagian dalam turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit ini. Bagi mereka, ini adalah ujian, terutama bagi Huo Yu Hao sebagai kapten mereka. Kedua tim, mundurlah. Kedua tim perlahan bergerak mundur. Wang Dong-er terus mendorong kursi roda Huo Yu Hao, dan karenanya tidak berbicara kepada siapapun saat dia berjalan perlahan pergi. Mereka bisa dengan jelas merasakan bahwa deteksi spiritual Huo Yu Hao bergabung dengan mereka semua menjadi entitas tunggal, seperti jaring besar yang menyelimuti seluruh arena. Dalam pikiran setiap anggota sekte Tang, mereka semua memiliki pandangan luas seluruh arena. Ketika mereka mendekati sudut masing-masing arena, kedua belah pihak mulai berbaris. Di sisi Claire Jade sekte, Qin Yuewe, yang telah berjuang melawan Xiao Xiao, berdiri di garis depan. Di sebelah kiri Qin Yuewe adalah Chen Jun, dan di sebelah kanannya adalah King King. Di belakangnya berdiri Sue Bing yang kuat. Kain melangkah di belakang Sue Bing, dan Yu Chen berdiri di belakang Kain. Jelas, dia siap untuk menyerang dengan kecepatannya yang mencengangkan. Di sisi Tang sekte, Susan Shi, yang selalu memainkan peran defensif, berdiri di depan. Di sebelah kirinya berdiri Xiao Xiao, dan di sebelah kanannya berdiri Jiang Nanan. Di belakang Susan Shi adalah He Caito, dan di belakang He Caito adalah Wang Dong-er dan Huo Yu Hao. Nana berdiri di belakang. Kedua formasi yang diambil oleh kedua belah pihak tidak konvensional, tetapi mereka terkoordinasi dengan baik. Zheng Zhan, Douluo Unbreakable, memandang kedua sisi. Bahkan dengan kultivasinya, dia merasakan tekanan di hatinya. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu apa hasil dari kompetisi ini. Anak-anak muda ini tidak hanya sangat kuat, tetapi juga licik. Dia tidak bisa mengelola seluruh arena sendirian. Setelah semua, Master Jiwa berdering 5 dan 6 berdering sudah dianggap sebagai cereme de la cereme. Dia mengusir pikiran-pikiran ini dari benaknya dan memandang kedua tim. Dia mengangkat tangan kirinya dan berteriak, mulailah, saat dia menebang. Dengan ini, kedua tim mulai bergerak segera. Sementara Claire Jade sekte hanya memiliki 6 orang, mereka tidak diragukan lagi melakukan serangan. Qin Yuewe, yang berdiri di depan, sekarang didukung oleh rekan satu timnya. Seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan saat dia melepaskan jiwa bela diri broadsword-nya. Dia maju dengan cepat, dan hampir seketika seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan baju besi yang tebal.